Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Aulia Ramadhani dengan ujung MPM 22 dari kelompok 1111 MK pengolahan sinyal. Di sini saya akan mendemokan hasil praktikum saya. Pada praktikum pertama ini, pada baris pertama N sama dengan 0,26. Maksudnya adalah nilai N-nya dari 0 sampai 6. Pada baris kedua, H sama dengan 2 dikali 0,8 pangkat N. Maksud di sini 2 dikali 0,8 dipangkat dengan nilai N yang baris pertama ini. Baris selanjutnya S term N, H berarti untuk menampilkan grafik label N berarti untuk menampilkan grafik secara vertikal. Y label HN berarti untuk menampilkan grafik secara horizontal. Di sini ada gambar grafiknya. Dapat dilihat pada gambar grafik ini, nilai amplitudo itu terus menurun seiring dengan bertambahnya nilai N. Seiring dengan nilai N dari 0 sampai 6. Selanjutnya pada praktikum yang kedua, selanjutnya pada praktikum yang kedua, N sama dengan 0,210. Maksud di sini N-nya bernilai dari 0 sampai 10. Pada baris kedua, P sama dengan 0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0. Ini berarti setiap nilai dari 0, amplitudonya ini jika N sama dengan 0, amplitudonya 0, N sama dengan 1, amplitudonya 1, dan N dari 2 sampai 6, amplitudonya ini bernilai 1. Nilai N dari 7 sampai 10, amplitudonya ini bernilai 0 kembali. Pada baris ketiga, S term N, P. Ini untuk menampilkan grafiknya. X label N berfungsi untuk menampilkan grafik vertikal, Y label PN untuk menampilkan grafik secara horizontal. Ini ada gambar grafiknya, dapat dilihat dari nilai N sama dengan 2 sampai N sama dengan 6, nilai amplitudo ini bernilai 1. Sedangkan selain yang nilai ini, amplitudonya ini bernilai 0. Pada praktikum yang ketiga, N sama dengan min 10,2, 10. Berarti nilai N-nya dari min 10 sampai dengan 10. Pada baris kedua, delta sama dengan zeros 1,10,1,0,1,10. Maksudnya di sini zeros yang pertama berarti nilai N yang bernilai negatif, amplitudonya ini bernilai 0. 1 di sini berarti amplitudonya bernilai 1 pada N sama dengan 0. Dan zeros yang kedua, amplitudonya bernilai 0 pada N yang bernilai positif. Pada baris ke-6, S term N, delta. Ini berfungsi untuk menampilkan grafiknya. X label N untuk menampilkan grafik secara vertikal. Y label delta N untuk menampilkan grafik horizontalnya. Ini dapat dilihat gambar grafiknya. Amplitudenya hanya bernilai 1 pada N sama dengan 0. Pada praktikum yang keempat,
Baris pertama N sama dengan min 10 titik 2, 10. Maksudnya nilai N dimulai dari min 10 sampai dengan 10. Pada baris kedua, delta sama dengan 0, 1,10, 1, 0, 1,10. Fungsi ini juga sama seperti pada praktikum 1.3. Pada baris ketiga, delta, N sama dengan imsek 0,10,10. Ini untuk menentukan impulsnya dari fungsi pada baris kedua ini. Berarti nanti amplitudenya bergeser, tidak tepat berada di angka N sama dengan 0. Pada baris keempat, estem N, delta ini berfungsi untuk menampilkan gambar grafiknya. Dapat dilihat gambar grafik ini, amplitudenya hanya bernilai 1 pada N sama dengan 0. Pada N yang bernilai negatif dan N yang bernilai positif, amplitudenya ini bernilai 0. Selanjutnya pada praktikum 1.5, baris pertama N sama dengan min 10 titik 2, 10. Ini berarti N-nya bernilai dari min 10 sampai dengan 10. Baris kedua U sama dengan half side N. Fungsi ini untuk mengembalikan nilai 0 untuk N yang bernilai negatif dan nilai amplitudenya 1 untuk N yang bernilai positif. Baris keempat ada estem N, U. Ini berfungsi untuk menampilkan grafiknya. X label N berfungsi untuk menampilkan grafik vertikal. Y label N untuk menampilkan grafik horizontal. Dapat dilihat gambar grafiknya. Pada N sama dengan 0, nilai amplitudenya 0,5. N yang bernilai negatif, amplitudenya bernilai 0, dan N yang bernilai positif, amplitudenya bernilai 1. Contohnya pada praktikum 1.6, pada baris pertama N sama dengan 0,215. Maksudnya N ini bernilai dari 0 sampai dengan 15. Pada baris kedua, X sama dengan 0,9 pangkat N. Ini berarti nilai 0,9 ini dikali dengan nilai dari N. Pada praktikum ini juga dijelaskan jika titik di sini dihapus, yang terjadi adalah error karena titik ini merupakan power yang harus ada sebelum pangkat N ini. Jika titik ini dihapus, maka akan terjadi error. Pada baris ketiga ada subplot 2,1,1 estem NX. Maksud subplot di sini, 2 ini berarti ada 2 gambar grafiknya. Satu ini grafik horizontal, dan satu lagi berarti gambar grafiknya yang ke-1. Estem ini untuk menampilkan gambar grafik tersebut. Baris yang kelima, Y sama dengan 2 di pangkat N. Berarti nilai dari N ini dikali 2. Kemudian ada subplot 2,1,2 estem NY. Maksudnya 2 ini berarti ada 2 gambar grafik, satu ini grafik horizontal, dan 2 ini berarti gambar yang kedua. Estem NY untuk menampilkan gambar grafik tersebut. Dapat lihat gambar grafiknya. Pada gambar grafik pertama membutuhkan banyak waktu untuk amplitudo pada grafik tersebut. Sedangkan pada gambar kedua hanya tidak membutuhkan banyak waktu.
Dapat dilihat hanya membutuhkan sedikit waktu di sini. Selanjutnya praktikum 1.7. Baik, nama aku Muhammad Aidil, MPM aku 220411101027. Akan melanjutkan praktikum, menjelaskan praktikum 1.7. Jadi pada praktikum 1.7 kita akan membuat plot sinyal sinusoidal. Jadi untuk menggambarkannya sinyal sinusoidal, yang pertama kita memakai A-nya 2, lalu omega-nya 2, theta-nya 0. Yang mana digunakan rumus S1 sama dengan A dikali sin dalam kurung omega dikali N dikali theta. Subplotnya yaitu untuk menggambarkan grafiknya nanti itu 3,11. Lalu distemkan jadi N S1 R. Dan di tugasnya karena jadi dilanjutkan yang S2 di sini diperintahkan untuk 2 sin 2 dikali sin dalam kurung 2 dikali N plus P. Yang mana subplotnya 3,1,2 lalu stem N, S2, R. Dan dilanjutkan dengan S3 yaitu 2 dikali sin 4 N plus P. Subplotnya 3,13 stem N S3R. Yang dimana akan menghasilkan grafiknya seperti ini. Apa ya tugasnya ini? Oh ya, yang S2-nya menggunakan 2 ini plus P, 2N plus P. Bandingkan hasil dari kedua sinyal tersebut. Di S2-nya. Jadi yang dimana kalau yang sinyal satu ini ininya banyak ke bawah, dimulai ke bawah. Kayak terbalik aja gitu. Ini kan ke atas, ini ke bawah. Kalau sama pembandingan sama S2 dan S3, bandingan sinyalnya. Yang kecil-kecil ini kayak lebih yang S2 ini kayak pertama dimulai ke atas lalu ke bawah. Kalau ini kan ke atas, bawah. Ini kayak apa namanya jalan gini ya. Oke, itu aja yang bisa saya pahami di praktek 1.7. Dah dulu nanti record lah. Dipotong ya. Saya cari makna stem tuh pada di plotkan grafik diplotkan. Praktikum 1.8. Nah, ini yang susah-susah nih. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan praktikum 1.8. Yang dimana di sini kita akan membuat pergeseran amplitudo. Yang dimana pertama kita buatlah plot sinyal. Yang mana XN-nya 0,5 dikali N. Yang dimana N-nya adalah dari 0 sampai 4. Subplot yang digunakan di sini yaitu 3,11. Sebagai handle support, yaitu pertama kita buat N sama dengan 0
titik 2, 4. Itu yang mana kan berarti ini N-nya sampai 4. Lalu rumus X-nya seperti yang telah disuruh, plot sinyalnya 0,5 dikali N. Lalu subplot yang dimana kita memplotkan sinyalnya pada 3,11. Lalu kita plotkan grafik N, X, R. Lalu pada selanjutnya yaitu buatlah plot sinyal G, apa namanya? GN yang sama dengannya adalah jaringan XN yang di atas ditambah 2 pada jarak yang sama, yaitu pada N yang sama 0 sampai 4. Tapi beda subplot, gunakan subplot 3,12. Lalu yang ketiga yaitu buatlah plot sinyal YN yang dimana XN kurang 2 untuk N-nya 0 sampai 4 juga, gunakan subplot 3,13 sebagai handle subplot tersebut. Lalu suruh bandingkan dan beri penjelasan. Menurut saya yang di sini dapat kita lihat kesimpulannya, yang di mana yang SN pertama kan SN ini kita pegang pedoman di sini. Lalu kalau yang kedua itu gini, amplitudonya bertambah, jadi kayak ditambah 2 gitu. Enggak juga, 3,12. Ya, intinya yaitu jaringan lebih memanjang ke atas. Lalu ya kalau yang ketiga kan ini X min 2. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan jaringannya turun ke bawah. Nah, itu aja. Stop record dulu. Pelajarin satu-satu dulu. Halo. Oke, pada praktikum 18 yaitu perskalaan amplitudo. Tugasnya yaitu pertama buat sinyal XN. Yang dimana yang pertama jaraknya itu min 5 sampai 5. Lalu N-nya min 5 sampai 5. Yang dimana X-nya didefinisikan sin di dalam kurung 2 kali N. Yang mana ini letak sinyalnya pada jaringan pertama, itu ujungan 1. Lalu kita stemkan X, N. Plotkan garis X terhadap N. Lalu X label N, yang label sepanjang sumbu horizontal. Lalu Y label X, tanda apa nih? N label sepanjang sumbu vertikal. Lalu kita buat plot sinyal yang G, yang dimana definisi G adalah 2 dikali X, yang dimana X tadi yaitu sin dalam kurung 2 kali N, dimana subplotnya 3,12. Lalu distemkan, plotkan garis G terhadap N. Lalu di X labelkan itu label sepanjang sumbu horizontal, Y label sepanjang sumbu vertikal. Lalu buatlah plot sinyal YN yang dimana definisinya adalah 0,5 dikali N. Artinya 0,5 dikali sin dalam kurung 2 kali N. Subplotnya di 3,13. Stem N, Y yaitu label sepanjang plotkan garis Y terhadap N. X label N, label sepanjang sumbu horizontal. Y label YN, label sepanjang sumbu vertikal. Jadi pada plot yang pertama terdapat sinyal begini.
Bandingkan plot dari sinyal ketiga. Sebut dan beri penjelasan. Jadi kan kalau ini kan keskalaan, jadi artinya kayak perkalian sinyal. Jadi dapat diambil kesimpulan kalau yang dikali 2, yang 2 tadi, jadi yang bagian negatifnya itu kayak jadi kebalikannya. Ini kebalikannya. Lalu yang bagian positifnya jadi lebih memanjang itu. Jadi lebih ke atas. Di perkalian dia. Karena kalau min dikali min kan jadi plus, jadi bagian minnya. Lalu pada YN-nya ini yang bagian minusnya, yang perbedaan yang pertama kan dikali 0,5 tuh. Jadi kayak lebih yang minusnya jadi kebalikannya juga. Kebalikannya, tapi nggak terlalu panjang kan nih. Kalau ini kan 5 sampai min 5. Kalau ini nggak terlalu. Karena dikali 0,5. Lalu yang di bagian plusnya ya lebih memanjang juga karena dikali 0,5. Bentar. Iya, iya. Ya, ya, udah betul. Udah, stop dulu. Baik, pada praktikum yang ke-10 akan saya jelaskan. Pada praktikum ini, baris pertama N1 sama dengan 0,25. Ini berarti nilai N-nya dari 0 sampai 5. Baris selanjutnya ada L1 sama dengan range N1. Ini menandakan range ini berarti untuk menghitung jumlah sampel dari N1. Jumlah sampel dari N1 dapat kita lihat ada 6 sampel. Pada baris ketiga, N2 sama dengan 2.28. Ini berarti N-nya bernilai dari 2 sampai 8. Baris keempat, ada L2 sama dengan range N2. Ini berarti untuk menghitung jumlah sampel pada N2. Dapat kita lihat pada grafiknya, jumlah sampelnya ada 7. Pada baris selanjutnya ada X1 sama dengan 1 L1. Pada baris yang selanjutnya X2 sama dengan 2 dikali 1 L2. Pada baris yang ketujuh ada subplot 3,1,1 S-term N1 X1. Subplot ini berarti tiga ini ada 3 buah gambar grafik. Satu ini grafiknya horizontal dan satu yang ini berarti gambar grafik yang ke-1. S-term ini berfungsi untuk menampilkan grafiknya. Pada baris ke-8 ada subplot 3,1,2 S-term N2 X2. Maksud di sini subplot 3 berarti ada 3 gambar grafik. Satu ini gambar grafik horizontal dan 2 yang ini berarti grafiknya yang kedua. SM ini berfungsi untuk menampilkan grafiknya. Selanjutnya baris 9 X1 new, X2 new, N sama dengan tim online X1, N1, X2, N2. Fungsi yang pada baris ini yaitu untuk menyelaraskan grafik pada gambar 1 dan gambar 2 sehingga menampilkan grafik seperti pada gambar yang ketiga menggunakan fungsi timeline tersebut. Pada baris ke-10 G sama dengan X1 new tambah X2 new. Ini berarti grafik ini berarti X1
ditambah dengan X2. Selanjutnya ada subplot 3,1,3 S term N, G. Ini berarti 3 ini ada 3 buah gambar grafik, satu ini grafik horizontal, dan 3 ini berarti gambar grafiknya berada pada gambar yang ketiga. S-term ini berfungsi untuk menampilkan grafiknya. Dapat dilihat gambar grafik seperti ini. Lanjut.